Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan pada sejumlah golongan saat berpuasa di bulan Ramadan. Ibu hamil dan menyusui, penderita sakit, orang tua, hingga orang yang tengah menjalani safar atau perjalanan jauh atau musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun di kemudian hari harus mengganti puasanya atau membayar fidyah. Di antara golongan yang boleh tidak berpuasa, kategori musafir atau orang yang dalam perjalanan masih menimbulkan pertanyaan. Sebagaimana kita tahu bahwa safar atau musafir di zaman Rasulullah sangatlah memberatkan. Tidak ada tempat makan dan minum, serta tidak ada tempat penginapan. Hal inilah yang membuat musafir di zaman itu mendapatkan keringanan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, safar merupakan sebagian dari siksaan karena menghalangi seseorang di antara kalian untuk bisa menikmati makan, minum, dan tidur. Jika di antara kalian telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah ia segera kembali ke keluarganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1804 dan Muslim nomor 1972. Lalu bagaimana dengan musafir di zaman sekarang yang difasilitasi dengan berbagai kemudahan transportasi dan tidak mengalami kesusahan? Maka jawabannya yang terbaik adalah tetap berpuasa. Lalu bagaimanakah hukumnya puasa seorang musafir? Melihat realita zaman sekarang, puasa tidak memberatkan seseorang karena sempurnanya sarana transportasi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 185 yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Di zaman Rasulullah, para sahabat pernah berpergian bersama Nabi. Sebagian mereka ada yang berpuasa dan sebagian lainnya berbuka. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kami bepergian bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sangat panas. Tiada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Dengan hadis ini, kaidah hukum bagi musafir adalah memilih antara puasa dan berbuka. Akan tetapi, jika berpuasa tidak memberatkannya, maka puasa lebih utama. Ada 3 manfaat bagi orang yang tetap menjalani puasa meski dalam perjalanan, yakni meneladani Rasulullah, kemudahan puasa atas manusia karena berpuasa bersama orang banyak akan terasa ringan, dan mudah untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab mengganti puasa. Bila terasa berat atas puasa dengan kepayahan yang sangat, maka boleh seorang musafir berbuka. Sedangkan bagi orang yang tidak mengalami kepayahan untuk berpuasa dalam perjalanan, yang paling afdol adalah tetap berpuasa. Lanjut lagi membahas mengenai ibadah kita pada saat perjalanan jauh, pada saat mudik. Untuk Anda mungkin yang sudah bersiap-siap untuk mudik, baiknya bagaimana? Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan puasa apa yang harus kita lakukan apabila kita melakukan perjalanan jauh. Sekarang untuk sholatnya mungkin. Saya mulai dari Kiai juga. Kalau sholatnya bagaimana nih Kiai? Mas, kalau kita lihat sholat, ini ada ukuran masafah sama masyakoh. Nah ini, masafah jarak, masyakoh ukuran kesulitan, kadar kesulitannya. Standar kesulitan. Kalau kita di kendaraan umum, nah ini kan kadang-kadang mau tujuannya baik, tapi kadang-kadang walaupun dibenarkan boleh kita ikhtiramul waktu, hanya sekedar menghargai, menghormati waktu. Datang waktu, kita sholat. Sholatnya pun sholat duduk. Bukan kita sholat langsung cari sejadah. Ya kita mau tayamum kayak macam di pesawat, mau tayamum ada debunya enggak? Orang pesawatnya bersih kok. Ya kan? Iya. Nah, lalu dia cuma berakting aja, tak gimmick dia tuh. Iya. Nah, ini tayamum gimmick nih saya bilang. Oke, no problem. Yang penting dia mau ikhtiramul waqt. Iya. Menghormati waktu. Iya. Boleh. Kalau di kendaraan umum di KRL bagaimana? Iya. Ya boleh, asal ikhtiramul waqt. Iya. Tapi jangan pakai gelar sejadah. Ada yang gelar sejadah di KRL.
sholat. Astagfirullah. Ya bagus. Kalau yang lain juga menerima. Iya, iya. Cuman kan ya disitulah diambil pemahaman fasama wajhullah. Akhirnya kiblatnya di mana aja zat Allah. Boleh nggak? Boleh. Tayakun kita di mana aja. Cuma saya sarankan sebaiknya ambillah cara yang gampang, ambillah cara yang mudah, makanya di sinilah perlulah kita ikuti ulama. Al ulama warasatul anbiya. Kalau kita nggak mengikuti ulama, ngikutin siapa? Nggak pakai bisa cara baca buku ngaji fikih itu nggak pakai yang namanya kita baca sendiri. Harus ada gurunya. Ketika nggak ada gurunya siapa yang bertanggung jawab? Nah, guru juga cari guru yang benar, jangan guru abal-abal. Ini guru kaleng-kaleng dibuat ustadz kan kacau urusannya. Nggak usah dicontohin banyak. Iya. Oleh karena itu saya lihat ini Guru menarik kaleng-kaleng. pembahasannya. Iya. Sehingga pada akhirnya ini yang jelaskan dalam kitab Zubat. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Karena dia nggak dasarkan ilmu dia juga nggak berdasarkan guru yang benar. Akibatnya apa? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal perbuatannya, pekerjaannya sia-sia nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatan benar. Belum tentu yang kelihatan benar itu benar. Iya. Ya kan? Belum tentu yang kelihatan salah dia adalah paling salah. Iya. Nah, kita harus di sini kita timbang. Ya, oke. Saya ke Gusan, silakan Gus. Saya pernah menulis tentang ini, kejadian di dalam kereta ada seorang rombongan sholat di koridornya jalan kereta Menggelar itu. sajadah? Menggelar sajadah dan sholat semuanya, ada menghalangi jalan. Maka saya tulis judulnya Kututup jalanmu demi surgaku. Tutup jalanmu demi surgaku. Kututup jalanmu demi surgaku. Iya. Dan menurut saya orang seperti ini bisa jadi semangatnya terlalu tinggi tentang memaknai pentingnya sholat, tapi dia tidak memahami tentang bagaimana pentingnya menghargai orang lain. Sholat kita, ibadah kita tidak boleh menghalangi hajat orang lain. Itu yang paling penting di antara. Kalau nutup jalan gitu gimana? Nutup jalan, makanya kalau contohnya kayak Jumatan. Iya. Ada kesepakatan warga dan memang tidak ada tempat, ya sudah silahkan. Tapi kalau misalnya memang ada tempat, kenapa harus tutup jalan? Kadang-kadang kan mohon maaf, ada sebagian yang mungkin sedikit menunjukkan bahwa salah satu kesuksesan acara adalah ketika kita mampu menutup jalan kan seperti itu kan. Iya. Nah kan gitu. Kelihatannya meriah. Biar kelihatan meriah. Nah itu yang sebenarnya tidak baik ya kan. Maka saya kira ibadah kita Allah tidak mungkin menyusahkan umatnya. Apalagi kita yang umatnya ngapain menyusahkan orang lain demi ibadah kita. Oh iya, ya betul. Konsepnya betul. seperti itu. Betul. Nah betul. ini seperti itu. Yang kedua, ketika kita perjalanan di dalam mobil umum dan mobil pribadi itu memiliki nilai yang berbeda. Berbeda ya. Kalau mobil umum naik bus misalnya, kita tidak punya kuasa untuk memberhentikan bus itu. Iya. Maka kita sebagian ulama yang sangat berhati-hati itu diperbolehkan untuk kita melakukan qashar atau mungkin lihurmatil waktu. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan mobil sendiri, disopir sendiri dan itu anak-anak kita sendiri yang penumpangnya 4, istrinya semuanya misalkan satu mobil gitu kan kita kuasa kita. Penumpangnya 4, istrinya semuanya. Kan itu kan kuasa kita. Okay. Nah, kita berhenti bisa kapan saja, maka sebaiknya kalau misalnya bisa waktu sholatlah berhenti di pinggir jalan atau di musola seperti itu. Nah, ini tadi yang disampaikan tadi sama Kiai itu tingkat kesulitan dan juga tingkat jaraknya juga harus kita perhatikan. Ustadz. Saya kasih anotasi begini, apapun keadaan kita jangan sampai nggak sholat. Oke. Mau kita perjalanan kemanapun jauh, ada kesulitan luar biasa, jangan sampai nggak sholat. Apalagi tujuan kita mudik. Mudik ini mulia banget. Ngunjungin orang tua, ngunjungin kampung halaman, berbagi keceriaan. Cuma gak banyak orang mudik gak sholat. Dengan alasan macet dan lain-lain. Padahal kalau kita ngaji akan ada banyak kemudahan yang kita dapatkan. Oh solusinya ini. Bisa sholat lihurmatil waqt. Menghormati waktu doang. Tapi nanti setelah itu diqadha. Betul. Lalu kemudian wudhu gampang, nggak usah tayamuman, sediain aja spray water isi air. Maka di setiap mobil kita minimal kalau mudik kita ada spray water. Kalau pakai debu belum tentu ada debunya. Sementara mazhab Syafi'i harus dengan debu yang asli. Nggak bisa dengan kaca mobil. Lagi di pesawat
udah ada yang bersihin setelah kita sebelum naik. Bawa aja spray water, lalu kemudian semprotin. Nggak perlu banyak, yang penting ada genangan air. Ya. Dan jangan dilepaskan, nanti jadi mustakmal, terus sudah bisa wudhu. Artinya begini, akan ada kemudahan kalau sebenarnya kita ngaji nih. Makanya ngaji itu memudahkan. Dengan ngaji, oh ternyata ada solusinya. Kenapa nggak sholat? Saya nggak tahu. Saya kira dengan mudik itu kita sulit lalu nggak usah sholat aja. Loh, sholat. Apapun kondisi kita, sholatlah. Baik, terima kasih. Waktu sudah cukup habis kalau gitu Kiai. Terima kasih juga. Intinya adalah pada saat Anda mudik, kemanapun Anda pergi, perjalanan Anda dengan mode apapun, jangan lupa ibadahnya. Jangan lupa sholatnya, karena sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Gusan, Ustaz Azhari, Kiai Sumarno untuk bincang-bincang kali ini. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.